Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dengan C204124124174. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara tutorial, tata cara pengerjaan aplikasi Mega 12. Cara yang pertama, kita udah masuk ke aplikasinya. Ini karena tadi sebelum saya udah nyoba. Oke, kita close dulu sih. Mulai dari awal, juga close dari awal. Ini dari kelas ya. Nah, oke, kita udah dari awal banget ini. Sebelumnya kita juga udah harus punya datanya. Nah, ini data-datanya. Di sini saya menggunakan 4 spesies. Yang pertama itu Rhacodemys. Ini merupakan ikan ketika saya field trip. Lalu kedua adalah satu genus dengan si Olechromys ini. Yang ketiga itu beda genus tapi satu famili, Astronotus satu, dan yang terakhir itu beda famili dari yang semuanya ini. Baik, yang pertama kita langsung masuk aja ke aplikasi Mega 12 nya. Udah gini, kita pilih file, edit text file, udah kayak gini. Habis itu kita data tadi kita copy di sini. Nah, ini. Habis itu kita masukin di sini. Nah, udah, kita kontrol A, lalu utilize format ini kita remove. Setelah kita remove, kita kontrol A lagi, pilih tulis lagi, lalu di merge multiples. Nah, kita kontrol A, kita copy. Nah, udah kayak gini, kita langsung ke klik all-in ini. Di situ kita ke edit kita klik OK, kita pilih DNA. Ntar tampilannya bakal kayak gini, kita klik aja. Nah, udah. Setelah itu kita sequence ini kita ganti menjadi nama spesiesnya. Iya. Ini berapa itu? Setelah itu kita ke aplikasinya lagi, klik yang ini, kita tambahin lagi, kita ulangin lagi cara kayak tadi ke spesies kedua dan ketiga. Nah, yang tadi itu kita bisa hapus. Lalu kita tulis dari mana? Mute aja. Nah, ini gak apa-apa, itu kan datanya terlalu banyak, jadi kita ganti ini. Ganti nama spesiesnya, kita copy dari sini. Masukin aja di sini. Nah, ini kira-kira salah penamaan. Kita beli nah, datanya itu ada kan. Masih ada salah dalam penamaan.
aku juga gak tahu ini kenapa. Kita ulang aja ya. Soalnya dari kemarin itu nih aman-aman aja. Udah, kita lakuin lagi kayak tadi. Kita masuk lagi ke aplikasinya, kita hapus aja ya seperti tadi lah. Ini gak apa karena kebanyakan juga kayak tadi. Masuk lagi ke aplikasinya, kita ganti sama kayak namanya, kita nyalakan. Kembali lagi makanya hal yang tadi ke spesies 20 juga. Bisa diganti ya kayak tadi. Oke, bisa kan.
Kayaknya udah. Kita habis itu pilih arrangement. Lalu klik yang pertama. Nih, alin by cluster. Klik OK. Semuanya klik OK. Ini ya. Oke. Tunggu. Nah, setelah itu di sini bakal muncul garis-garis. Nah, biasanya muncul garis-garis itu dari akhir sama awal. Kita dari awal dulu aja. Nah, ini nih. Hmm, tahu. Terus, drag aja. Enggak, ini kelebihan. Kita drag sampai yang udah nggak ada titik-titik nah di ini. Nah, itu masih udah. Ini ada titik-titik. Lalu kita ke belakang. Kan udah. Ini lihat depan ada yang belum. Nah, ini. Ini bisa nah, ini hapus. Kita ke belakang. Nah, dari sini. Hapus ke belakang. Nah, cepat lagi. Nah, dikit ya. Nih, ini udah. Nah, ini tuh udah semuanya. Habis itu kita pilih ini nih. Phylogenetic. Kita klik data. Ini data ini. Lalu pilih phylogenetic analysis. Kita klik OK aja. Nah, udah dapat hasilnya. Kita klik aja ini. Nah, ini adalah hasilnya yang tadi kita dapetin. Nah, ini ya udahlah. Hmm, karena kita udah dapetin data ini, lalu kita ke data, kita pilih filogeny, kita pilih yang ketiga ini, yang konsult, yang keempat maksudnya, untuk otomatis UPGMT ini. Lalu kita klik OK, kita klik OK seterusnya. Nah, bakal muncul kayak gini. Nah, tadinya kan sebelum itu awalnya bisa kayak gini nih. Agar kita tahu nilainya dari hubungan filogenetiknya ini, kita klik branch nih, dapat ini. Nah, ini hubungannya kayak gimana sih ya? Ini merupakan jarak dari yang 0,8 nya jarak antara ini semuanya ini. Nah, jarak dari hubungan kekerabatan ini ke yang spesies ketiga ini kan. Nah, untuk 0, untuk jarak apa sih hubungan filogenetiknya itu ada 0,03 kan. Nah, antara Oreochromis dan Oreochromis sativus dan Subscudus, Oreochromis placidus, mereka ini hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan nilai 0,03. Kenapa? Karena mereka itu masih satu genus. Jadi masih kuat hubungannya dengan nilai 0,03. Lalu untuk 0,11 ini adalah hubungan antara Oreochromis sativus dengan Astronotus ocellatus yang berbeda genus. Tapi mereka ini masih satu family. Lalu yang keempat ini 0,12 ini adalah hubungan antara Oreochromis syntheticus dengan Clarias batatus. Nah, kenapa jaraknya itu atau hubungan itu jauh? Karena mereka ini antara Oreochromis syntheticus dengan Clarias batatus ini mereka berbeda family, genus, dan spesies. Jadi hubungan kekerabatannya lumayan jauh. Nah, ini semakin jaraknya segini itu semakin hubungan kekerabatannya dekat antara satu dan dua, spesies satu sama dua tuh dekat, terus spesies satu sama tiga itu lumayan dekat, dan spesies satu dan empat itu jauh.
itu mungkin interpretasi dari uh, filogenetik ini, hubungan filogenetik ini. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke distance. Di sini kita bakal mencari jarak genetik dari antara spesies tersebut. Kita klik yang paling awal aja, compute with distance, klik OK, lalu klik OK juga. Nah, ini udah keluar hasilnya. Di kolom pertama ini, yang ke bawah ini nih, yang di kolom baris pertama kolom kedua ini, eh, di baris kedua kolom pertama ini dengan nilai 0,0633 ini merupakan zat genetik antara Oreochromis niloticus dengan Oreochromis bacillus. Jadi, di baris yang pertama ini, di kolom pertama ini, merupakan jarak genetik tiga spesies ini terhadap Oreochromis niloticus. Oh ya, lupa dijelasin juga tadi di hubungan filogenetik. Nah, di hubungan filogenetik tadi kita tuh ngambil Oreochromis ini sebagai DNA target. DNA target betul. Untuk sisanya itu sebagai pembanding dari DNA-nya. Jadi kita menargetkan dari Oxford itu sebagai DNA target. Jadi jarak genetik antara spesies itu sebagai DNA target dengan tiga spesies lainnya itu segini. Antara Oreochromis flacidus dengan nilai itu ada 0,0633. Terus Ocelonatus ocellatus dengan nilai Oreochromis niloticus itu ada 0,2356. Lalu ada Clarice 400 ini dengan nilai 0,02287 yang menandakan jarak genetiknya antara Oreochromis niloticus dengan Oreochromis clarix ini dekat. Nah, sedangkan Oreochromis niloticus dengan Clarias 400 ini jarak genetiknya lumayan jauh. Nah, untuk yang kolom kedua ini merupakan jarak genetik spesies kedua dengan dua spesies di bawahnya. Jadi, nilai 0,218 ini, 0,2186 ini merupakan jarak genetik antara Asphalatus ocellatus dengan Oreochromis placidus. Begitu juga dengan 0,2445 ini merupakan jarak genetik antara si Oreochromis placidus dengan Caris batratus. Nah, untuk kolom ketiga ini merupakan jarak genetik antara spesies ketiga dan spesies keempat. Nah, antara Claris batratus ke Ocellatus batratus ini adalah 0,2356. Nah, disimpulkan juga nih di sini tuh kita ke hubungan filogenetik. Nah, ini itu Oreochromis niloticus itu sebagai DNA target. Jadi, untuk spesies yang ke bawahnya kita membandingkan jarak genetik dan hubungannya bagaimana dengan si DNA target ini. Kalau dia nilainya semakin kecil, artinya hubungan kekerabatan mereka itu semakin dekat. Jika nilainya semakin besar, maka nilai hubungan kekerabatannya semakin jauh antara seperti contohnya itu orang Columbus Nautilus dengan Valerius Subatratus yang dimana mereka ini berbeda famili dan juga berbeda ordo gitu. Lalu kita karena kita tadi sudah menemukan jarak genetik, kita ke analisis, klik model, lalu klik model, klik yang compute Florida composition. Nah, jadi di sini kita bakal mengetahui dari komposisi bahan nukleotida ini yang dimiliki oleh 4 spesies tadi. Nah, kita klik OK. Klik OK. Nah, udah ketemu. Nah, tadi tuh udah aku sempat jelasin juga. eh, kita di sini kita memilih ini tuh untuk tahu komposisi bahan nukleotida yang ada di dalam DNA spesies 4 spesies tadi. Nah, dapat diketahui juga nih, di sini jumlah timin atau urasil yang dimiliki oleh Oreochromis niloticus adalah 30. Nah, berarti jumlah timin yang dimiliki paling besar adalah oleh Claris 400. Nah, ini ke sini juga eh,
sitosin yang dimiliki oleh kromis multikus itu adalah sebesar 29,8. Lalu ada adenin yang dimiliki oleh kromis multikus ini sebesar 24,3. Dan guanin juga yang dimiliki oleh kromis multikus itu ada 15,8. Nah, untuk interpretasi ke bawahnya juga sama aja. Jadi si Oreochromos platypus ini memiliki timin atau urasil sebesar 29,8. Di antara ini, yang paling besar yang dimiliki oleh spesies-spesies tersebut adalah timin atau urasilnya. Coba kita lihat di Oreochromos platypus. Nah, basa nukleotida yang paling besar yang dimiliki oleh spesies ini adalah timin atau urasil. Lalu yang di Platypus juga, Oreochromos platypus juga di urasil. Enggak. Untuk Oreochromos platypus ini memiliki bahasa terbesar di sitosin. Lalu untuk Astronotus ocellatus ini memiliki bahasa terbesar di uh, timnya atau urasil. Terus ada Alerius botryatus ini memiliki nilai timin terbesar ada di nilai bahasa nukleotit terbesar di timin dan urasil atau urasil. Nah, di sini juga ada rata-ratanya dari jumlah bahasa nukleotida 4 spesies tersebut. Nah, untuk total yang dimiliki oleh 4 spesies ini jumlah DNA-nya seperti timin, sitosin, adenin, guanin, dan urasil ini pokoknya di jumlah totalnya itu memiliki 543. Semuanya jumlahnya sama. Nah, di sini TS1 adalah timin 1, CS1 adalah sitosin 1, A1 adalah adenin 1, dan ini guanin 1. Dan ini ada di pos 1. Kita bisa next ke yang bisa dilihat juga. Ini ada di pos 2. Ini ada di pos 3. Nah, dan semuanya itu memiliki jumlah eh, total yang sama. Di pos ketiga ada 181, pos kedua juga sama, dan pos pertama juga sama. Sehingga kalau kita jumlah, jadi 543. Dapat kita ketahui di pos kedua ini, untuk adeninnya ini semuanya sama. Dan guanin di pos pertamanya sama. Lalu, udah gitu. Karena kita udah tahu komposisinya, ya udah sampai sini aja. Karena dari aplikasi Mega 12 ini kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan, jarak genetiknya, dan komposisi basa nukleotida yang ada di DNA tersebut. Kalau kita udah sampai di komposisi basa nukleotida ini, artinya itu tahap menganalisis evolusi molekuler itu udah selesai. Seperti itu cara-caranya. Bisa dilihat juga lagi. Ini hubungan filogenetiknya. Tadi tuh ada sedikit kendala di sini ya. Gimana ya? Kayak di sini ya sebenarnya tuh karena kita itu karena kesalahan dari saya sendiri itu karena ngebloknya itu terlalu lama. Jadi kayak tek-tek-teknya tuh kayak gini-gini terlalu lama. Jadi mungkin itu bisa dihindarin. Dan juga itu ngebloknya dari belakang aja ngeliatnya dan kelamaan. Maka gitu nanti bisa ya, jadi. Nah mungkin seperti itu tutorial menggunakan aplikasi Mega 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke analisis model, lalu ke komposisi. Oke. Nah, ini merupakan komposisi basa nukleotida yang dimiliki oleh DNA yang kita analisis tadi. Yang pertama itu adalah DNA target,
ada kromosom Neoticus dengan memiliki komposisi timin di dalam tubuhnya, di dalam gennya itu sebesar 30. Lalu sitosin 29,8, adenin 24,3, dan guanin 15,8. Nah, di sini komposisi yang terbesar di Organomemus neoticus ini adalah timin dan urasil. Lalu untuk yang kedua ini juga, untuk Organomemus neoticus sama interpretasinya, dan memiliki nilai sitosin. Nilai terbesar di basa nukleotidanya itu ada di sitosin, dan untuk seterusnya juga seperti itu, dan memiliki total yang sama karena di dalam gen ini tuh semuanya sama. Juga ada rata-rata dari per basa nukleotidanya, juga ada per pos. Nah, pos 1, 2, 3. Nah, untuk pos 1, 2, 3 ini juga memiliki jumlah yang sama. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.